Pemirsa dimanapun berada, menarik mencermati hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ahmad. Rasulullah bersabda, akan datang dari arah timur panji-panji hitam, maka tidak ada yang dapat menghalanginya hingga mereka menegakkannya di Baitul Maqdis. Berdasarkan pada berbagai prakondisi, maka kami dari Majelis Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara selaku pengamal tarekat arwah menawarkan sebuah pemahaman sebagai berikut, bahwa Al-Mahdi adalah seseorang yang adaptif dengan berbagai aliran agama, sehingga solusi yang dibawa bukan lagi syariat, namun kembali membawa agama langit ke dalam fitrahnya. Al-Mahdi bukan pemimpin agama formal, namun pemimpin spiritual yang lahir dari akar rumput, tumbuh secara alamiah, sehingga hadir sebagai juru selamat umat manusia, yang tidak dibebani segala atribut dan masa lalu yang melekat pada dirinya. Al-Mahdi akan membawa nilai yang baku, tetap dan permanen, yang diistilahkan sebagai nilai-nilai yang qadim. Tarekat Naqsabandiyah adalah tarekat mainstream yang telah banyak melahirkan tokoh dunia yang berpeluang amat besar untuk memunculkan Al-Mahdi. Oleh karenanya, berikut kami sampaikan bagaimana perjalanan tarekat tersebut berikut ini. Mencermati situasi global saat ini, di mana yang pertama, teknologi sudah sedemikian dahsyatnya yang pada intinya manusia akan terancam oleh kehadiran artificial intelligence yang kemudian berkelindan dengan teknologi robotik. Dan kemudian berikutnya bahwa Indonesia sebagai mayoritas Muslim tentulah paling kondusif untuk mempersiapkan kehadiran Sang Juru Selamat. Dan terlebih apabila hal ini dikolaborasikan dengan silsilah Tarekat Naqsabandiyah, maka hal ini menjadi sangat memungkinkan. Sebagaimana yang dapat saya sampaikan pada slide berikut, bahwa silsilah Tarekat Naqsabandiyah Kholidiyah itu berawal dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karenanya dahulu diberi nama Siddiqiyah. Namun yang menarik, ternyata pada urutan keempat, dua samudra ilmu dari Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq bertemu di Ja'far As-Siddiq. Selanjutnya pada urutan ke-15 kita mengenal Bahauddin Al-Bukhari An-Naqsabandi. Beliau adalah seorang mujadid yang terkenal dengan teknik mengukir atau membuat pola dalam berzikir, yaitu melalui zikir sir dalam kolbu. Oleh karenanya tarekat ini kemudian diberi nama Naqsabandiyah. Dan lebih lanjut pada urutan ke-29 lahir sang mujadid baru lagi, yakni Diyauddin Khalid Al-Utsmani Al-Kurdi. Beliau memperkenalkan teknik rabitoh, yaitu sebuah teknik mentransmisikan rohani seorang murid kepada tali wasilah. Oleh karenanya kemudian tarekat ini diberi nama Naqsabandiyah Kholidiyah. Kemudian kalau kita cermati bahwa pada menjelang akhir kekuasaan Turki Utsmani dan menjelang lahirnya kerajaan Saudi di sebuah daerah Jabal Qubais di dekat Mekah, ada dua orang mursyid yang sangat masyhur. Beliau adalah Sulaiman Az-Zuhdi dan putranya Syekh Ali Ridho. Pada saat itu banyak sekali ulama-ulama dari Nusantara yang berguru kepadanya. Dan sebagaimana kita tahu, setelah Raja Saud berkuasa, kemudian beliau berkelindan dengan
ajaran Wahabiyah, maka praktis torekot di sana makin surut dan menghilang dari area Jabal Qubis. Namun di situ pula lah menjadi pintu masuk bagi ulama-ulama Nusantara untuk meneruskan torekot Naqsabandiyah Khalidiyah ini. Dan selanjutnya kita mengenal mursyid-mursyid masyhur, di antaranya yaitu Profesor Qadirun Yahya. Beliau adalah seorang saintis yang memperkenalkan ilmu tentang metafisika dalam perspektif tasawuf. Dan kita juga mengenal seseorang yang mempunyai kedahsyatan ilmu spiritual, yakni Sayyidi Syekh Amiruddin. Dan dari keduanya ini lahir seorang mujadid baru yang mengkolaborasikan, yang menyatukan dua samudera ilmu, yaitu melalui metodologi ilmiah sekaligus amaliyah. Jadi singkatnya, sang mujadid ini berhasil mengkolaborasikan antara sains dan spiritual, dan beliau telah hadir di tengah-tengah kita melalui sebuah tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah. Hal ini berarti bahwa tarekat ini mengikuti jalur Naqsabandiyah yang dikolaborasikan dengan teknik Rabitoh oleh Al-Khalidiyah, serta yang mengadopsi metodologi ilmiah dan amaliyah melalui kolaborasi antara sains dan spiritual, sehingga menjadi Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah. Inilah sang mujadid di zaman ini. Dia difungsikan sebagai Al-Mahdi dan sekaligus menjadikan Nusantara mercusuar tasawuf dunia. Marhaban ya Al-Mahdi, sang juru selamat semesta. Ketika cahaya itu menyala kembali di dalam jiwa manusia, maka umat akan bersatu dalam satu frekuensi ilahi, kesadaran ruhani, dan ketundukan kepada Tuhan yang Esa. Itulah misi sejati Imam Mahdi, bukan untuk mendirikan agama baru, tetapi untuk menghidupkan kembali kesadaran ilahi dalam seluruh agama yang ada. Karena pada akhirnya yang akan menang bukanlah golongan, bukanlah bendera, melainkan kebenaran mutlak yang tersambung dengan Tuhannya melalui sistem wasilah yang qadim dan abadi. Demikian, mohon maaf dan illahi anta maksudi. Waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.